Geger, nasib donasi rumah untuk Galaskai dari Marissa Ica memicu bara konflik yang makin berkobar antara dua besan Dodi Sudrajat dengan Faisal. Dodi yang akan melaporkan soal urusan donasi untuk Gala ke Mabes Polri mendapat respon dari Faisal dan juga pihak yang mengumpulkan donasi tersebut atas nama Marissa Ica. Lantas, seperti apa jawaban Faisal atas donasi untuk Gala yang dipersoalkan Dodi? Tak kalah heboh adalah kabar Faisal menolak pemberian 1 unit rumah untuk Gala dari Medina Zain. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika awak media mengkonfirmasi langsung kabar tersebut ke Haji Faisal, ayah almarhum Bibi. Benarkah Faisal sebenarnya tidak menolak pemberian rumah untuk Gala? Di tengah kisruh dua besan tersebut, Faisal menikmati liburan akhir tahun di Bali bersama keluarga termasuk Gala. Seperti apa Gala menikmati liburannya kali ini? Apa yang membuat Faisal sempat menangis saat menggendong Gala selama berwisata di Bali? Benarkah Faisal masih mengenang almarhum Bibi putranya setiap kali menggendong Gala cucunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nyala api perseteruan dua besan Dodi Sudrajat dan Faisal kian berkobar dan menjalar semakin lebar pasca pihak Dodi mempermasalahkan donasi yang dikumpulkan sahabat almarhum Bibi bernama Marissa Ica untuk membeli rumah untuk Galaskai, putra almarhum Bibi. Pengumpulan donasi yang didukung Faisal tersebut dinilai pihak Dodi memalukan keluarganya lantaran mengklaim masih sanggup menghidupi cucunya, membuat Faisal ikut berkomentar. Faisal bingung alasan pihak Dodi mempermasalahkan bahkan akan melaporkan terkait urusan donasi untuk Gala. Faisal juga merasa prihatin dengan sikap Dodi tersebut karena baik Marissa Ica yang sudah berkorban tenaga, waktu, dan materi untuk Gala, juga para donatur yang dengan tulus dan ikhlas membantu Galaskai malah dinilai sebagai suatu masalah oleh pihak Dodi Sudrajat. Ya, kita ada mau melaporkan ada beberapa oknum terkait dengan dugaan pengumpulan dana donasi untuk cucu dari Pak Dodi maupun juga anak dari almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dengan almarhum Bibi. Aduh, saya itu kadang-kadang saya memang suka ketawa menjawabnya. Kenapa saya suka ketawa menjawabnya? Ya, kalau kita tilik ke belakang, kita tilik persoalannya, itu kan orang yang menyumbang ini kan sukarela. Artinya orang ini tanpa paksaan, tanpa dengan perasaannya yang merasa tersentuh hatinya. Kemudian dia memberikan donasi. Donasi ini saya selaku pihak keluarga, agar uang ini tidak berseliweran kemana-mana, maka tumbuhlah inisiatif daripada salah seorang temannya almarhum untuk mengumpulkan. Dan alhamdulillah terkumpul uang ini. Jadi waktu itu timbullah ide daripada temannya si Ica ini, disatukan, dikumpulkan. Nanti kita belikan apa? Kemudian timbullah ide bagaimana kalau dibelikan rumah, karena niat almarhum dulu membelikan rumah. Nah, sekarang uang itu sudah terkumpul. Kan uang donasi ini kan sukarela, ikhlas demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini menyumbang. Tidak ada orang-orang yang menyumbang ini mempermasalahkan menurut saya. Kok tiba-tiba ada pihak-pihak yang mempermasalahkan? Ini sangat miris hati saya. Sangat miris hati saya. Kenapa? Ini buat uang anak yatim piatu loh. Orang memberi ke anak yatim piatu. Ini berpahala, mereka memberikan berharap ridho dari Allah. Sekarang kok ada orang yang mempermasalahkan? Allahu alam, orang yang menyumbangkah yang mempermasalahkan atau orang yang mana yang mempermasalahkan?
Nggak akan mungkin orang yang sudah memberikan uang kepada anak yatim piatu kemudian dipermasalahkan. Bagi saya nggak susah saya untuk mencernanya di pikiran saya. Ini pasti pihak-pihak entah orang itu apa yang ada ya. Kalau bagi saya sih seakan-akan kadang-kadang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Menanggapi pihak Dodi yang akan melaporkan Marissa Icha ke polisi atas penggalangan donasi untuk rumah gala, baik Faisal maupun Marissa Icha mengaku hal tersebut merupakan hak pihak Dodi Sudrajat sebagai warga negara. Namun, pihak Faisal menyayangkan sikap Dodi tersebut yang dinilainya sebagai sikap cemburu yang berlebihan. Sementara itu, pihak Marissa Icha merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik, membantu sesama yaitu seorang anak yatim piatu Galaskai atas seizin pihak keluarga, baik keluarga almarhum Bibi maupun keluarga almarhumah Vanessa Angel sahabatnya. Sehingga menanggapi laporan pihak Dodi, Marissa tampak tenang dan santai. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya, kalau izin kan pihak keluarga aku izin. Karena aku gak dekat sama Pak Dodi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak kalau boleh tahu, bibinya atau Sama Cynthia. Ya pokoknya orang-orang yang melaporkan saya nggak tahu ya. Cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya di video. Itu semuanya itu ini apa sih Pak Haji katanya. Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan bukan buat Pak Haji. Jadi saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Kecemburuan kamu terlalu tinggi sama saya. Kecemburuan kamu terlalu tinggi sama saya. Ya ngapain lah orang-orang lain itu terlalu istilahnya terlalu sewot ya. Ngapain? Kan kami menerima. Saya selaku opanya saya menerima. Nah, kenapa harus dipermasalahkan? Orang yang memberi saja tidak berpermasalahan. Ini menurut saya. Saya nggak yakin bahwa orang yang memberikan akan mempermasalahkan. Karena uang ini jelas. Peruntukannya jelas. Kecuali kalau peruntukan uang ini tidak jelas atau uang ini masuk ke kantong saya, itu kan lain persoalan. Ini uangnya jelas. Malah saya bilang tadi, karena tidak ingin masuk ke kantong pribadi saya, makanya saya bikinlah nomor rekening. Nah, tapi sekarang ada juga orang mempermasalahkan. Mudah-mudahan datanglah hidayah kepada kita semua ya. Tanggapan Faisal dan Marissa Icha atas sikap Dodi Sudrajat terkait donasi untuk Galaskai sampai dipermasalahkan bahkan dilaporkan ke polisi, benarkah Faisal akhirnya menolak pemberian rumah dari Medina Zain untuk Gala? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh jawaban Faisal mengenai donasi rumah untuk Gala yang dibuat oleh Marissa Icha dan dipermasalahkan pihak Dodi Sudrajat tampak membuat hubungan kedua besan semakin keruh. Di pihak Faisal, donasi dari para donatur yang dengan ikhlas membantu cucunya tidak ia permasalahkan. Namun, yang kemudian menjadi gempar belakangan ini adalah kabar bahwa Faisal menolak pemberian rumah dari Medina Zain untuk Gala. Faisal yang ditemui awak media kemarin mengaku tidak menolak setiap pemberian terhadap cucunya ini yang kini berstatus sebagai yatim piatu, termasuk niat pihak donatur yang ingin memberikan rumah lagi kepada Gala.
Namun, Faisal menyarankan kepada para donatur untuk menyumbang dalam bentuk lain karena 1 unit rumah untuk Gala sudah dibeli dari hasil donasi yang dikumpulkan Marissa Ica. Saya udah bilang, kalau pemberian kepada anak yatim piatu, saya tidak bisa menolak. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Jadi jangan dikatakan saya akan menolak sesuatu, tidak. Tetapi, ya, kita harus berpikir secara logika juga. Kenapa? Logika maksud saya itu begini. Kan ada juga yang butuh yang lain. Ya, sekarang Gala udah dapat rumah. Nah, ya kalau memang umpamanya rumah, sekarang kan dia kan pergi sekolah, buat sekolah nanti buat apa. Sekarang kan ada yayasan. Ya sudah, rumah 1 cukup lah. Daripada kita beli lagi rumah, nanti siapa yang akan menempati? Itu kalau saran saya. Masukkanlah duitnya itu ke yayasan. Desas-desus Faisal menolak pemberian 1 unit rumah dari Medina Zain untuk Gala tidak dipermasalahkan Medina. Namun, rupanya kabar itu tidak didengar langsung oleh Medina dari pihak Faisal. Pasalnya, hingga kemarin, Medina Zain belum bertemu pihak Faisal. Bahkan, chat Medina terhadap Faisal soal hadiah rumah tersebut belum juga dibalas. Lantas, benarkah pihak Medina berinisiatif untuk menemui pihak Faisal guna menyampaikan niat baiknya tersebut? Jadi intinya masalah rumah aku nggak mau jadi sengketa ya, karena salah satu pihak ada yang tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa, itu bakal aku kasih ke orang yang membutuhkan. Lagian sertifikatnya juga belum aku balik nama, masih di notaris, belum AJB ya kan. Jadi nggak perlu diributin lagi, nggak perlu jadi gonjang-ganjing lagi karena salah satu pihak belum setuju gitu loh. Dan keputusan dari pengadilan pun hak asuhnya Gala belum keluar. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Jadi aku minta doanya buat semua, mudah-mudahan cepet kelar lah. Nggak ada kompor di antara Om Dodi dan Papa Haji Faisal karena mereka dua-duanya orang baik. Aku kenal mereka dua-duanya orang baik, keluarga baik. Mudah-mudahan selesai dengan damai dan rumah yang dipermasalahkan ini segera selesai. Aku belum ketemu sama yang bersangkutan. Ya, jadi tanggapan Teteh gimana tuh? Tanggapan aku, nanti aku ketemu sama orangnya, aku mau ngobrol apa sebenarnya ini benar gak sih gitu. Jadi dari kedua belah pihak balance gitu loh. Gitu, Tapi Teh. sorry itu saya keluarganya nggak ada yang balas WhatsApp aku. Saya nggak tahu namanya siapa yang mau beli rumah itu, saya nggak tahu. Nggak ada yang obrolan yang sampai ke saya, nggak ada. Cuman ada orang nyampein ke saya nih, Pak Haji kalau mau bikin rumah semen berapa banyak, saya jamin Pak Haji memang ada nih WA ke saya. Tapi siapa orangnya saya nggak tahu. Belum ada saya dihubungi oleh seseorang yang mau membelikan rumah, siapa kayak itu saya nggak tahu, nggak ada. Berarti belum ketemu juga dengan Medina? Belum rasanya saya ketemu sama dia. Mengejutkan, pengakuan Faisal tidak pernah menolak pemberian rumah untuk Gala. Lantas, seperti apa heboh liburan Faisal bersama Gala, Fuji, dan keluarga mereka di Bali baru-baru ini? Benarkah Faisal sempat menangis saat menggendong Gala lantaran terkenang putranya almarhum Bibi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Berkah lain diterima Gala, termasuk Faisal, Fuji, dan semua keluarganya, lantaran baru-baru ini mereka dibiayai liburan ke Bali oleh sahabat almarhum Bibi dan Vanessa. Melewati liburan akhir tahun di Bali bersama Gala dan keluarga membuat Faisal dan juga Gala diselimuti rasa bahagia. Menurut Faisal, pada momen liburan tersebut Gala tampak gembira bisa bermain dengan teman-teman sebayanya di sejumlah tempat wisata. Ya, alhamdulillah selama liburan di Bali kemarin ya kami berusaha mencari di mana kira-kira pikiran dan hati yang senang. Itu yang kami lakukan. Kemudian teman-teman almarhum ataupun juga Ibu Anggi ngajak saya ke tempat-tempat, misalnya ke pinggir pantai,
atau ya ke pasar atau kemana aja di situ yang kira-kira yang buat ke pikiran kami itu segar lah kan gitu. Alhamdulillah saya terima kasih sekali. Alhamdulillah saya tadi pagi udah pulang dari Bali, nyampe di rumah begitu saya taruh tas langsung saya ke pasar karena ada yang perlu saya selesaikan juga di Tanah Abang kan, di pasar kan. Alhamdulillah juga perjalanan saya kemarin ke Bali dalam rangka istirahat sejenak lah sama anak cucu. Semuanya sangat mengasihkan dan semuanya sangat menyenangkan. Terlebih-lebih buat si Galah. Dan saya dalam perjalanan ini yang membiayai Bu Anggi. Jadi saya terima kasih sekali sama Bu Anggi, saya sampaikan di sini telah membiayai perjalanan kami. Dan anak saya kayaknya memang happy banget kemarin ke Di tengah Faisal dan keluarga serta Gala menikmati kebahagiaan liburan di Bali, terselip cerita pilu dari Faisal. Seperti dari satu video pendek, Faisal tampak menangis saat menggendong dan menina Bobo Gala dalam pangkuannya di dalam mobil selama perjalanan wisata mereka di Bali. Rupanya, Faisal mengaku menangis lantaran mengenang putranya almarhum Bibi yang dulu ia gendong dan menina Bobo dengan lagu yang sama untuk Gala cucunya. Benarkah hal serupa masih sering terjadi setiap kali Faisal menggendong cucunya Gala? Kakeknya segala ganteng kayaknya nih. Dengan kakek tersayang. Gadanglah anak capek. Bahkan nyanyian saya itu nyanyian itu juga buat papanya juga. Ya itulah, seperti itulah istilahnya. Memang nyanyian saya itu sepotong-sepotong, itu namanya kalau di Padang dendang itu. Dendang itu. Jadi memang saya dulu kalau saya menggendong si papanya seperti itu juga. Kadang sebelah sini, kadang naik mobil, saya selalu karena saya punya anak kecil duduk di depan. Dulu masih ingat saya naik Metro Mini kalau enggak ke Paja. Pergi ke Depok naik ke Paja. Saya cari duduk di depan, saya gendong anak karena panas, anaknya udah ngantuk dia. Jadi saya selalu nyanyikan lagu itu, masih ingat juga saya. Jadi kemarin saya ke bawah arus, saya sempat meneteskan air mata. Tapi sering itu, kebetulan sekali itu yang divideokan oleh teman sebelah. Sebenarnya sering saya di situ selalu. Kalau anak saya ini udah saya gendong tidur, saya buat air mata saya udah keluar. Sekarang aja kalau saya pikir mulai lagi, benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.